Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Tusisno sebagai pemandu Taman Edukasi Channel yang beralamatkan Desa atau Tioh Tirta Makmur, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Buat sahabat Taman Edukasi Channel di mana saja berada, tentunya edisi sore hari ini masih bisa bertatap muka dengan saya, yang mana dalam rangka untuk menindaklanjuti perawatan koleksi sebuah pohon kemuning. Jadi ada beberapa kemuning ini, tentunya ini semuanya teman-teman hasil dari pendonggalan semua. Dan juga sebelum pendonggalan itu dulunya memang dari tanaman yang hasil dari penyangkoan. Jadi tentunya buat kawan-kawan atau para pemirsa di mana saja berada, khususnya para pemula, supaya untuk memperbanyak koleksi, semoga kita selalu terisi oleh kegiatan-kegiatan yang pasti. Persiapanlah dulu untuk berbudidaya. Jadi untuk budidaya ini memang sangat membantu sekali, artinya kapan saja kita mau membuatnya, tentunya bahan tinggal pilih. Toh walaupun masih kecil tidak masalah, yang penting disesuaikan dengan proporsinya ya. Jadi kepada teman-teman semua, kalau untuk membuat koleksi itu tentunya tidak mengenal batang besar maupun kecil, yang penting bagaimana caranya bisa untuk dibikin keunikan. Jadi unik inilah yang mendapatkan nilai darga. Kalau punya saya ini memang belum ada yang unik karena ya masih sebatas pemula ini, tentunya ya masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga untuk mengisi ruang dan hiburan ini atau waktu ya mudah-mudahan masih merasa terhibur dalam hati. Jadi kembali ya kepada kawan-kawan atau mungkin kegiatan sore hari ini yang tadi sudah saya katakan di atas, bahwa untuk menindaklanjuti atau merawat suatu koleksi itu tentunya ya berkesinambungan teman-teman. Tanpa adanya perawatan secara ganda, secara prima, ya tentunya otomatis koleksi ini akan terbengkalai. Jadi perawatan ini juga sangat menentukan, karena ya sering dilihatnya, sering evaluasi ini, sehingga akan menemukan beberapa mungkin kekurangan-kekurangan, sehingga setelah diamati secara jeli ini tentunya ya harus dipegang atau dirawat kembali atau diperbaiki. Jadi ini sebuah kemuning ini memang ya belum jadi, masih proses ya, tentunya masih memerlukan waktu dan harus ketekunan. Jadi ini ada beberapa dahan yang memang harus saya arahkan, harus diputar kembali, atau mungkin harus untuk mengisi ruangan supaya bagaimana bisa kelihatan nanti kesannya ya natural sekali. Jadi ini dulu yang pernah saya bikin ini, kalau tidak salah ini sebagai kemuning setengah roboh. Jadi kemuning yang bergaya air terjun juga masih ada, tapi ini mungkin ya untuk menyelesaikan ini dulu supaya bisa lebih komitmen, karena harus dari satu persatu sehingga mudah-mudahan nanti sampai putarannya akan selesai. Jadi buat pemirsa di mana saja berada, ini sedikit saya tekankan, jadi khususnya ya kegiatan yang ada di Taman Edukasi Channel ini untuk pembuat koleksi ini, yang jelas ya kebanyakan bahkan hampir semua itu hasil penggalian, pendonggalan, penanaman, budidaya sendiri. Kalau toh ada 1-2 itu hanya tambahan dari tempat kawan, tapi hanya sedikit sekali persentasenya. Jadi dengan hasil pendonggalan ini tentunya ikuti terus video-videonya, ya mudah-mudahan nanti dari pembentukan awal atau program awal sampai sejauh mana koleksi bisa dipandang dan bisa indah sekali. Jadi ini ada yang perlu dikurangi, ada yang dipotong teman-teman, supaya nanti kelihatan ini sudah serasi dengan bentuk dan gayanya.
Jadi mungkin ini saya buang saja. Nah, kemudian kita pasang kawat. Jadi seperti ini teman-teman, ini ya memang harus perlu diarahkan kembali atau dikawat supaya gerakan-gerakan ini kelihatannya serasi. Jadi mohon diperhatikan untuk kawat nyanyi lilitannya harus disesuaikan dengan lilitan yang pertama. Kalau emang mau didobel, tetapi kalau nggak didobel nggak masalah. Tetapi yang perlu diingat ini, setelah mau melilitkan ini, yang perlu dipahami, dicermati teman-teman, perhatikan lembaga tumbuh. Lembaga tumbuh itu yang bekas daun sudah menghilang, ini ada mata yang masih aktif tetapi mungkin masih tidur. Ini untuk menumbuhkan itu. Kalau daun dipotong ini jelas nanti akan muncul tumbuh atau tunas barunya. Jadi ingat ini seperti ini. Jadi ini ada lembaga tumbuh ini, kalau bisa jangan digilas oleh kawat wiring, dihindari supaya nanti aman dan bisa tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman. Jadi kita itu harus jeli. Kadang-kadang ya karena pengen buru cepat sehingga ada beberapa lembaga yang tergilas ini akhirnya nggak tumbuh. Jadi setelah kita tunggu-tunggu nggak tumbuh itu sebenarnya hanya yang pertama itu mungkin kurang pas untuk pengawatannya. Contoh yang seperti ini ada lembaga tumbuh, ini juga harus dihindari teman-teman supaya kawat itu nggak menggilas. Ya ini yang sering saya katakan, saya sampaikan, masalahnya kalau sudah tergilas ini ya khawatir nanti tidak bisa tumbuh sehingga ya kekurangan atau jelas sangat pincang sekali teman-teman. Jadi seperti itulah yang perlu dicermati. Semoga semuanya bisa dipahami sehingga kawan sangat hati-hati. Kita ini harus mempunyai kelenturan sekali ya tangan ini supaya sesuai dengan harapan kita yang koleksi ini bisa terwujud sesuai dengan angan-angan dan harapan. Jadi teman-teman, setelah ini sudah selesai, kita arahkan gerakan-gerakan ini supaya nanti bisa mengikuti sesuai yang kita gerakkan, kita arahkan sehingga menjadi betul-betul koleksi yang permanen. Jadi ini sedikit saya kurangi daunnya teman-teman, sembari menunggu mana yang belum serasi. Harus dibuang ini nanti masih perlu dikurangi teman-teman, karena ini masih kita menunggu tunas ranting dari dekat-dekat batang pokok ini, sehingga nanti bisa untuk menggantikan yang terlalu panjang. Jadi harus disesuaikan proporsinya teman-teman, supaya koleksi ini akan lebih menarik. Jadi untuk pembuatan awal teman-teman ini, walaupun istilahnya kawat berjubel-jubel seperti ini nggak masalah, yang penting kan jangan terlalu menekan kuat supaya nanti batang tidak luka, sehingga nanti kalaupun sudah mulai dibuka, taruhlah sekitar 2-3 bulan belum ada reaksi ya enggak masalah. Tapi kalau emang sudah kawat sudah akan tergigit oleh batang, artinya oleh kambium ini sudah mulai akan menutup, artinya ada perkembangan sehingga kawat perlu dilepas. Toh kalaupun geraknya belum permanen, bisa diulang, bisa diambil sisinya yang dari bekas kawat tadi supaya ada keserasian. Jadi untuk pemula khususnya ini, namanya pembelajaran pertama ini, memang yakin saya akuin akan mengalami kebingungan, udah wajar, seperti saya dulu seperti itu teman. Tapi dengan kebiasaan ini mudah-mudahan akan mendapatkan solusinya. Jadi sedikit saya tambahkan masalah untuk akar. Jadi akar ini kalau memang ada keluar, ya ini saya beri contoh. Ini memang saya kaitkan dengan ada kawat supaya nanti kalau sudah menggigit ke dalam tanah, sudah memberi makanan, asupan, akar sudah proses, artinya nanti akar ini juga akan mapan ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah mapan sesuai dengan bentuk posisinya untuk mengatur ruang-ruangan, sehingga nanti akar juga akan menjadi permanen. Jadi memang akar ini juga sangat menentukan, tapi kalau akarnya kurang bagus juga mungkin ya pemandangannya atau ininya juga kurang menarik. Jadi dengan akar ini juga bisa menjadi kemantapan. Jadi untuk kawan-kawan pemula, seperti ini bentuknya kemuning yang
mungkin belum lama saya dongkel, saya gali, kemudian saya bikin koleksi, maka ini ada berkelanjutan untuk perawatan. Jadi kalau masalah perawatan ini ya tentunya kita harus jeli, kemudian ini memang harus dibanyaki pupuk kompos atau organik ya teman-teman. Kalau asupan pupuk organik kurang itu memang betul-betul kita akan kecewa nantinya, karena dia kalau sudah kena namanya CPPD, sudah istilahnya blendok, ini sudah sangat sulit sekali ditanggulangi, diobati, karena ini sudah hubungannya mungkin dari sel maupun jaringan sudah merata di dalam ya. Ini masalah untuk perawatan ini teman-teman ya. Jadi kalau sudah terbentuk koleksi seperti ini, artinya ya kita sudah sayang ya, mau dibiarkan begitu saja. Walaupun bagaimana, tetap untuk perawatan tetap akan berlangsung, dan untuk pengamatan juga, antisipasinya, evaluasinya sejauh mana. Mudah-mudahan aman, nggak ada beberapa masalah, sehingga akan menjadi suatu koleksi yang sangat disenangi. Jadi saya kira itu, terima kasih sekali kepada seluruh pemirsa di mana saja berada, dan seluruh sahabat Taman Edukasi Channel yang selalu beraktivitas bersama saya untuk menyaksikan atau belajar bersama-sama. Tentunya membuat koleksi ini ya harus perlu ketekunan ya, harus perlu ketelatenan, sehingga mudah-mudahan semua kawan-kawan yang berkoleksi bisa berhasil. Jadi saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, dan kita bertemu kembali dalam waktu yang berbeda, dalam gelombang yang sama. Taman Edukasi Channel tetap akan memberikan ke depan yang lebih disukai